Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6, materi yang akan kita bahas adalah mengenai distribusi frekuensi. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas. Dan kemudian setelah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas tersebut. Banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas kita namakan sebagai frekuensi. Di sini ada contoh dari distribusi frekuensi ya. Tunggu sebentar, mungkin saya admit dulu. Ada contoh dari distribusi frekuensi. Di sini misalnya kalian kemarin diminta untuk mengumpulkan data terhadap misalnya boleh umur, berat badan. Nah, ketika data itu dikumpulkan, ternyata misalnya siapa nih yang di sini namanya? Misalnya siapa ya, Fuji gitu melakukan penelitian tentang usia mahasiswa teknik sipil. Nah, ketika sudah didapat datanya, maka Fuji dapat mendatanya seperti ini. Jadi misalnya mahasiswa teknik sipil yang berusia 20 tahun ada 5 orang. Mahasiswa teknik sipil yang berusia 21 tahun ada 6 orang. Mahasiswa teknik sipil yang berusia 22 tahun ada 13 orang. Mahasiswa teknik sipil yang berusia 23 tahun ada 4 orang dan sebagainya. Namun misalnya datanya terlalu banyak, ternyata misal datanya terdiri dari 1000 data. Itu kan tidak mungkin, apalagi misal rentang usianya sangat panjang, misal 20 sampai dengan 50, itu kan terlalu banyak ya. Jadi, bila rentangnya terlalu banyak, paling baik data itu dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi. Contohnya sebagai berikut. Nah, kelompok-kelompok usia yang tadi diurutkan berdasarkan usianya, kita dapat buat rentang. Misalnya di sini, rentang usia dari 20 sampai dengan 21 tahun, ternyata frekuensinya ada 11, jadi dijumlahkan gitu. 20 dan 21, jadi 5 ditambah 6, frekuensinya 11. Rentang usia dari 22 sampai dengan 23, 22 ditambah 23 gitu kan. Dijumlahkan berapa frekuensinya? 13 ditambah 4, jadi frekuensinya 17 dan sebagainya gitu. Nah, ini contohnya. Bisa juga misalnya kalian tidak membuat rentang dari 20 sampai 21. Bu, saya pengen bikinnya misal tabelnya itu rentang usianya lebih panjang. Contoh, 20 sampai dengan 25. Nah, mohon maaf yang suaranya masih dinyalakan, tolong dimatikan. Oke. Ahmad Rehan Purnomo, mohon maaf, suara dimatikan ya. Oke. Maaf Bu ya. Yang rentang usia misalnya dimulai dari 20 sampai dengan rentang 25. Berarti kan 20 sampai dengan 25. Bu, saya pengen rentangnya lebih panjang agar tabelnya lebih efektif gitu ya. Berarti nanti frekuensinya tinggal dijumlahkan 5 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 7. Seperti itu ya. Maka nanti akan dihasilkan dijumlahkan saja gitu berapa totalnya. Seperti itu contoh untuk tabel distribusi frekuensi. Namun cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi tidak bisa kita tentukan sendiri rentangnya, Bu. Pengennya 5 aja deh panjang rentangnya atau 10 aja intervalnya, 20 gitu. Itu tidak bisa seperti itu. Akan ada perhitungan-perhitungan bagaimana cara untuk membuat tabel secara baik. Oke. Kita lihat ya bagaimana cara untuk membuat tabel secara baik. Nah, ini salah satu contoh dari tabel distribusi frekuensi. Di sini ada distribusi frekuensi berat badan 80 mahasiswa Unbaja pada program studi teknik sipil. Jadi misalnya telah dilakukan penelitian terhadap berat badan. Nah, setelah dilakukan penelitian ternyata rentangnya dari berat 35 sampai dengan 59. Maka kita bisa membuatnya seperti ini. Misalnya, yang berat badannya ada di rentang 35 sampai dengan 39. Ada berapa orang gitu ya? 11 orang.
Yang berat badannya di rentang 40 sampai 44 ada 14 orang. Yang berat badannya 45 sampai dengan 49 ada 21 orang dan sebagainya. Inilah yang dikatakan frekuensi. Untuk yang di tengah ini kalau nanti diminta untuk membuat tabel itu tidak wajib untuk dituliskan. Ini hanya menandakan bahwa untuk berat badan dari 35 sampai dengan 39 itu berada pada kelas interval pertama. Jadi saya tuliskan kelas 1. Untuk rentang dari 40 sampai dengan 44 ada di kelas rentang kedua dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, sebelum nanti saya menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan benar, di sini ada istilah-istilah yang perlu kalian tahu dalam tabel distribusi frekuensi. Istilah yang pertama yaitu kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok data yang berbentuk dari rentang A sampai dengan B. Contohnya, tadi pada baris pertama ada rentang 35 sampai dengan 39. Itu adalah contoh dari kelas. Lalu, selain kelas, ada juga yang disebut sebagai ujung kelas. Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Ujung-ujungnya ya maksudnya. Contoh, nah di ujung kelas kalian akan mendapatkan dua istilah yaitu ujung atas dan ujung bawah. Untuk contoh dari kelas 35 sampai dengan 39, kita akan lihat mana ujung atasnya, mana ujung bawahnya. Untuk ujung atas dari rentang tersebut, kalian dapat melihat angka terbesar dari rentang tersebut berapa? 35 sampai dengan 39. Maka ujung atasnya berada pada angka 39. Sedangkan ujung bawahnya berada pada angka 35. Atau kita tuliskan UA-nya 39 dan UB-nya 35. Selain ujung kelas, kalian juga akan belajar tentang ada istilah nih, batas kelas. Untuk batas kelas ini tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Sebagai contoh, nah tadi seperti ujung kelas ya, batas kelas juga ada dua, ada batas atas, ada batas bawah. Nah untuk batas bawah itu rumusnya ingat nggak yang kemarin untuk menentukan median dan modus, dia ngambil ujung bawah kelasnya, lalu dikurangi dengan setengah dikali satuan pengukuran terkecil. Nah, ini untuk penjelasannya kita bahas di sini. Jadi untuk batas bawah kelas, itu rumusnya ujung bawah dikurangi setengah dikali satuan pengukuran terkecil. Untuk batas atas itu rumusnya ujung atas ditambah setengah dikali satuan pengukuran terkecil. Seperti apa satuan pengukuran terkecil? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya setelah ini. Jadi slide setelah ini akan kita bahas mengenai SPT. Contohnya dulu ya. Untuk rentang kelas dari 35 sampai dengan 39, batas bawahnya berarti kita ambil ya kan rumusnya ujung bawah. Ujung bawahnya 35. 35 dikurangin. Berapa rumusnya? Setengah dikali satuan pengukuran terkecil. Berarti setengah dikali SPT-nya berapa? Nah, untuk angka-angka yang berbentuk bilangan bulat, tidak ada koma di belakangnya, itu SPT-nya atau satuan pengukuran terkecilnya adalah angka 1. Jadi setengah dikali 1. Setengah kali 1 berapa? 0,5 kan atau setengah ya. Berarti 35 dikurangi 0,5 menghasilkan 34,5. Gitu ya. Untuk batas atas atau BA, kita ambil dulu ujung atasnya. Ujung atas kelasnya kan 39. Ditambah setengah dikali satuan pengukuran terkecil. Berarti setengah dikali 1 menghasilkan 0,5.
5. Jadi, batas atasnya 39 ditambah 0,5 menghasilkan 39,5. Nah, kita akan melihat bagaimana jika ada angkanya koma gitu ya, di belakangnya koma. Tidak bilangan bulat. Contohnya sebagai berikut. Nah, contoh. Saya akan bahas dulu mengenai SPT-nya ya. Jadi untuk data 35, 34, 32, 52, 58, bilangan-bilangan bulat ya tanpa ada koma di belakangnya gitu, itu satuan pengukuran terkecil atau SPT-nya adalah 1. Lain halnya untuk data 35,1, 34,2, 32,5 yang di belakang komanya ada satu angka, itu satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Contoh lain, misalnya untuk data yang di belakang komanya ada dua angka. Contoh, 72,58, 73,72, itu satuan pengukuran terkecilnya karena dia di belakang koma ada dua angka, maka SPT-nya bukan lagi 1, bukan lagi 0,1, tapi 0,01. Jadi, nilai SPT tersebut akan berpengaruh pada perhitungan di sini. Contoh, misalnya data rentangnya bukan 35 gitu ya, 35,2 contohnya ya. Berarti di sininya 35,2 dikurangin setengah dikali 0,1. Setengah dikali 0,1 berapa? 0,05. Berarti 35,2 dikurangin 0,05. Gitu ya. Itulah batas bawahnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Paham? Oke, nggak ada yang jawab ya. Berarti saya anggap paham. Nah, istilah lainnya dalam tabel distribusi frekuensi adalah panjang kelas. Untuk panjang kelas dia rumusnya batas atas dikurangi dengan batas bawah gitu ya. Nah, sebenarnya panjang kelas ini nama lainnya apa sih? Kalian ingat nggak kemarin? Ada panjang kelas ketika menghitung modus, ketika menghitung median untuk data berkelompok. Ada istilah lain untuk panjang kelas, yaitu dari huruf I, in. Ada yang tahu? Integral bukan Bukan, inter. interval. Interval, Interval. oke, iya. Benar, interval ya. Jadi kalau rumus interval secara matematisnya itu rumusnya kalian harus menemukan dulu batas atas, lalu nanti dikurangi dengan batas bawah. Namun kemarin itu yang saya jelaskan adalah cara mudah untuk menentukan interval atau panjang kelas. Jadi tinggal dilihat saja dia selisihnya berapa gitu dari tiap kelas. Itu cara mudahnya. Namun kalau menggunakan rumus ini, maka caranya adalah BA dikurangi BB. Jadi untuk kelas dari 35 sampai 39, tadi sudah kita temukan ya bahwa batas atasnya 39,5 dan batas bawahnya 34,5. Jadi panjangnya tinggal dikurangi 39,5 dikurangi 34,5 menghasilkan angka 5 gitu. Nah, kalau misalnya yang kemarin Bu, gimana tuh caranya? Kan kemarin 35 sampai 39, berarti di bawahnya sini 40 kan? Dilihat saja dari 35 ke 40 berapa gitu selisihnya. Oh, ternyata kenaikannya 5. Jadi panjang kelasnya 5 gitu. Nah, lalu istilah lain yang perlu kalian tahu dalam tabel distribusi frekuensi adalah titik tengah kelas yang juga disebut sebagai nilai tengah kelas. Titik tengah kelas dapat dihitung dengan setengah dikali ujung atas ditambah ujung bawah. Jadi kalian menambahkan dulu ujung atas ditambah ujung bawah, lalu dikalikan setengah. Maka kalian akan memperoleh nilai titik tengah dari kelas tersebut. Dan yang terakhir, istilah yang perlu kalian pahami adalah frekuensi, yaitu banyaknya data pada setiap kelas.
Perlu ditekankan ya, frekuensi ini wajib untuk kalian pahami, jangan sampai salah untuk menentukan berapa frekuensinya. Karena misalnya ketika kalian salah menentukan frekuensinya, nanti perhitungan mean, median, modus, kuartil, persentil, desil itu akan salah. Jadi jangan sampai salah dalam menentukan atau menghitung jumlah frekuensi dari data yang ada. Oke. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk bikin tabel itu ternyata ada langkahnya, nggak bisa asal-asalan nih. Langkah yang pertama, jadi silakan ikuti langkahnya ya. Yang pertama, tentukan rentang data. Rentang data disimbolkan dengan R besar. Dengan rumus R sama dengan X max atau data maksimal, data terbesar gitu ya dikurangi dengan X min, data terkecil. Lalu, langkah kedua, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Banyaknya kelas disimbolkan dengan K kecil. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, contohnya gitu ya, di sini ada contoh. Oh iya, untuk N adalah keterangannya banyaknya keseluruhan data. Jadi misalnya saya kasih 100 data, maka nanti di rumus N-nya ini diganti dengan 100. Contoh perhitungannya seperti apa? Ini saya contohkan N-nya 80, banyak datanya 80. Maka perhitungan banyak kelasnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Gunakan kalkulator ya. Jadi dicari dulu log 80 berapa, dikalikan dengan 3,3, baru ditambahkan dengan 1. Hasilnya 7,2. Nah, setelah didapat hasilnya, jika hasilnya itu dalam bentuk desimal, ada komanya di belakang ya, maka kalian harus membulatkan angka tersebut. Boleh dibulatkan ke angka 7, boleh juga dibulatkan ke angka 8. Tapi perlu saya tekankan bahwa ketika hasilnya 7,2 seperti ini ya, berarti kan dia akan lebih dekat ke angka 7. Jadi silakan bulatkan dulu ke angka 7. Namun ada kasus ketika dibulatkan ke angka 7 itu kalian tidak dapat membuat tabelnya gitu ya, nggak akan bisa gitu bikin tabelnya. Nah, kalau ada kasus seperti itu, kalian diperbolehkan untuk membulatkannya ke angka 8. Seperti itu ya. Lanjut, langkah selanjutnya. Langkah ketiga adalah bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Dengan rumus P atau panjang kelas sama dengan rentang dibagi dengan banyak kelas. Jadi P sama dengan R dibagi K. Nah, yang di sini berarti tadi R-nya berapa? Sorry, R-nya misalnya ya, saya misalnya pakai R-nya contohnya 60 gitu ya, setelah dihitung X max dikurang X min menghasilkan R-nya 60 contohnya ya, dibagi dengan K. Nah, K di sini misalnya tadi didapatkan K-nya 7,2. Jangan menggunakan K yang tadi masih dalam bentuk desimal, tapi gunakan K yang sudah kalian bulatkan angkanya, baik ke angka 7 ataupun ke angka 8 gitu ya. Jadi sudah dibulatkan baru gunakan di sini. Setelah itu, langkah terakhir, tentukan ujung bawah kelas pertama. Jadi kalian harus tahu nih, mulainya dari angka berapa untuk kelas pertama. Caranya, pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Jadi kalau misalnya datanya yang paling kecil itu 10 gitu ya, angka yang paling kecil di data adalah 10, berarti kalian boleh memulai ujung bawah kelas pertama dengan angka 10 atau angka yang kurang dari 10 tapi deket-deket angka 10. Contoh, angka 9, angka 8, itu boleh digunakan. Tetapi kalian tidak boleh menggunakan angka yang lebih dari angka 10. Contohnya, kalian memulainya dari angka 11 gitu ya, paling dekat sama 10. 11. Misal rentangnya 11 sampai dengan 20. Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kan tadi yang paling kecil angkanya 10. Kalau kalian mulai dari angka 11, maka nanti yang datanya nilainya 10 itu tidak akan masuk ke rentang manapun. Jadi tabelnya akan salah. Seperti itu ya. Oke, coba kita cek lagi. Selanjutnya contoh.
Buatlah distribusi frekuensi dari data hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika berikut ini. Ini ada data ya. Jadi nanti kalau ujian juga akan seperti ini. Kalian diberikan data, diminta membuat tabel, menentukan mean, median, modus, menentukan kuartil, desil, persentil maupun grafiknya seperti itu. Namun kalau untuk UTS kan kalian baru sampai mean, median, modus itu ya. Jadi silakan bagaimana cara untuk membuat tabelnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tadi kan apa caranya? Tentukan rentang. Kalau pengen cari rentang, kalian harus tahu data terbesar dan data terkecil. Jadi silakan dicek. Data terbesar di sini ada di angka 98 yang ini ya. Sedangkan data terkecil ada di angka 10. Jadi, dengan berbekal angka terbesar ya, data terbesar dan data terkecil, kalian bisa mengerjakan atau mencari rentangnya. Maka data terkecilnya 10 dan data terbesarnya 98. Jadi rentangnya 98 dikurangi 10. Didapatkan hasil 88. Langkah kedua. Tentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Karena banyaknya data ada 60, coba kita lihat ya, dari mana 60? Kita hitung, mendatarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 dikali 6, 60. Maka N-nya 60. 1 ditambah 3,3 log 60. Didapatkan hasilnya 6,8. Tadi saya bilang ya, jangan lupa untuk dibulatkan. 6,8 dibulatkan akan lebih dekat ke angka 7. Jadi, banyaknya kelas sebanyak 7. Langkah selanjutnya. Tentukan panjang kelas dengan rumus rentang dibagi dengan banyak kelas. Jadi yang ini ya, 88 dibagi dengan 7. Angka yang sudah dibulatkan ya, yang digunakan menghasilkan 12,5. Kalian dapat membulatkannya ke angka 13. Jadi, setelah kalian menemukan rentangnya 88, banyak kelas 7, panjang kelasnya 13, selanjutnya kalian harus menentukan ujung bawah kelas pertama. Boleh dimulai dari angka terkecil yaitu 10 atau dibuat beberapa alternatif untuk ujung bawah kelas yaitu angka-angka yang kurang dari 10 namun mendekati seperti 9 dan 8. Jadi tabelnya bisa seperti ini. Alternatif pertama. Alternatif pertama, kalian dapat membuat kelas dengan angka ujung bawah kelas pertama. Jadi yang dinamakan dengan ujung bawah kelas pertama adalah ini. Angka paling awal dan ada di ujung di sini. Yang ini, dan yang ini. Untuk alternatif pertama, contohnya misalnya saya mulai dari angka 8. Berarti kalian harus fokus tadi ya, harus ada 7 kelas, banyaknya kelas kan ada 7, dan panjangnya 13. Jadi, ketika kalian lihat, di sini kita lihat ya ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah benar, kelasnya ada 7. Lalu panjangnya 13. Jadi ketika kalian memulai itu ya, kalian baru tulis 8-nya nih. Ceritanya semua angka ini belum ada ya. Baru ada angka 8, lalu kalian tambahkan angka 8 itu dengan panjang kelas. Karena tadi setelah dihitung panjang kelasnya 13, jadi 8 ditambah 13 menghasilkan 21. 21 ditambah dengan 13 menghasilkan 34. 34 ditambah 13 menghasilkan 47. 47 ditambahkan dengan 13 menghasilkan 60. 60 ditambahkan 13 menghasilkan 73. 73 ditambahkan dengan 13 menghasilkan 86. Cukup sampai 7 baris karena banyaknya kelas ada 7. Setelah itu, kalau yang kirinya sudah full nih ya, sebanyak 7 baris,
tinggal menentukan yang kanan. Gimana caranya? Dilihat saja. Angka sebelum 21 berapa? 20. Angka sebelum 34 berapa? 33. Angka sebelum 47 berapa? 46. Angka sebelum 60 berapa? 59. Angka sebelum 73 berapa? 72. Angka sebelum 86 berapa? 85. Nah, yang ini kita nggak bisa lihat ya di bawahnya berapa. Jadi tinggal ditambahkan. 85 ditambah dengan 13 menghasilkan 98. Setelah jadi seperti ini, langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah mengecek apakah nilai terkecil dan nilai terbesar bisa masuk ke dalam rentang tersebut. Nilai terkecilnya berapa? 10. 10 masuk ke rentang ini ya, 8 sampai 20. Karena data yang nilainya 8, 9, 10, 11, 12 sampai dengan 20 masuk ke rentang ini. Jadi nilai 10 masuk ke sini. Lalu yang terbesar itu nilainya 98. 98 masuk ke rentang yang terakhir. Karena di rentang terakhir ini adalah data yang bernilai 86, 87, 88 sampai dengan data ke atau dengan nilai 98. Seperti itu ya. Ketika semua data sudah masuk ke dalam rentang-rentang tersebut, lalu banyak kelasnya sudah tepat ya tadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang kelasnya benar 13. Nah, berarti tabel kalian sudah tepat gitu. Nah, untuk pembuatan tabel itu tidak perlu dibuat beberapa alternatif. Ini saya hanya mencontohkan bahwa dari aturan yang tadi sudah dihitung kita bisa bikin berbagai tabel gitu. Jadi nanti jika ada soal atau permasalahan, kalian cukup pilih salah satu dari 3 alternatif tersebut. Misalnya saya pilih alternatif pertama, berarti yang saya tuliskan ini. Nilai, mata kuliah statistika dan probabilitas gitu contohnya ya, judul di sini alternatif satunya saya ganti gitu, nilai statistika. Nah di sampingnya, tidak perlu dituliskan alternatif 2 dan 3, namun langsung saja ke frekuensi gitu. Jadi dihitung, ada berapa banyak data yang berada di rentang 8 sampai 20. Jadi kalian nanti lihat di soal yang ini. Dilihat dari sini. Silakan dihitung data yang 8 sampai 20 itu ada berapa. Caranya gimana? Disortir. Gini ya, dilihat dari kiri ke kanan 8 sampai 20 ada? Tidak ada. Dari kiri ke kanan angka 8 sampai 20 ada? Tidak ada. Kiri ke kanan 8 sampai 20 ada nih, angka 10. 1 berarti ya 8 sampai 20 ya, tidak ada lagi. Sortir lagi, ada tidak? Tidak ada. Yang di baris ini ada tidak? 8 sampai 20. Oh, ada, angka 15. Berarti ada 2. 10, 15. Nah, yang terakhir, ada nggak? 8 sampai 20 ada nih, 17. 3 berarti ya. Ada lagi nggak ke kanan? Nggak ada. Berarti untuk rentang dari 8 sampai 20, untuk rentang 8 sampai 20 frekuensinya 3. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu, Boleh. itu menentukan panjang kelasnya gimana ya? Untuk menentukan panjang kelas. Iya, tadi dapat 13 dari mana ya Bu? Yang ini 13. Nih, Oh, ada perhitungannya sebelumnya. ada panjang kelas ada perhitungannya, banyak kelas ada perhitungannya gitu. Jadi menentukan tadi banyak kelasnya atau barisnya ada 7, itu dari sini. Lalu menentukan panjang kelasnya ada 13 dari perhitungan rentang dibagi dengan banyak kelas gitu. Tahu gimana? Punten nanya Bu, 3,3 itu dari mana Bu ya? 3,3 itu sudah rumusnya. Jadi 1 ditambah 3,3 log N itu aturan dari Stargess gitu. Jadi sudah ada aturannya seperti itu, tinggal kalian menggantikan N-nya saja. Oke Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Bisa dipahami? Oke, nanti untuk rekaman pada hari ini, jika kalian belum memahami, ingin diputar kembali, akan saya berikan ya nanti linknya untuk disimak kembali. Apalagi tadi yang baru pada masuk ya, banyak sekali yang baru pada masuk.
Itu silakan tonton rekam ulangnya ya untuk video pada hari ini. Oke, di sini saya ada tugas. Jadi silakan kalian coba untuk membuat tabel dari data berikut. Ada data. Berat gua. Oke, mohon untuk dimatikan dulu suaranya. Ada data ini ya. Jadi nanti untuk ujian pun akan seperti ini. Saya akan memberikan data, lalu kalian akan diminta untuk buatlah tabel distribusi frekuensi data berkelompok untuk data di atas. Jadi yang saya minta adalah kalian membuatnya seperti ini. Tunggu ya. Ada datanya dari rentang berapa sampai berapa, lalu ada frekuensinya. Yang ini nggak perlu ya. Jadi ada datanya misal nilai gitu, terus frekuensinya. Itu yang saya minta untuk tadi tugas yang diberikan. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh? Buatnya langsung di Excel, boleh, Bu? Gitu. Boleh. Silakan buatnya di Excel nggak apa-apa ya untuk latihan, tapi nanti kalau untuk ujian saya minta buatnya di kertas, di buku gitu. Berarti untuk sekarang boleh di Excel apa di kertas, Bu? Apa boleh di keduanya? Untuk sekarang boleh pakai Excel, boleh pakai kertas, silakan dibebaskan, namun nanti ketika ujian saya minta pakai kertas gitu. Dikumpulkannya kapan, Bu? Nggak dikumpulkan, minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Jadi silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh diskusi ke saya atau boleh chat. Tolong diingat ya tadi masalah pembulatan. Kalau misalnya 7,2 tidak bisa dibulatkan ke 7, itu mungkin boleh dibulatkan ke 8. Kalau memang ketika dibulatkan ke 7, kalian tidak bisa mendapatkan tabelnya. Itu ada kasus seperti ini. Nah, data ini kalian akan bertemu kasus seperti itu gitu. Ada pertanyaan lagi? Intinya Bu, Hah? Bu, intinya di belakang koma itu kalau misalkan ada angka di belakang koma ya digenapin aja gitu. Iya, dibulatkan. Contoh yang ini tadi ya. Oke. Contoh yang ini, misalnya 6,8. Kalian kan bisa bulatkan lebih dekat ke angka 7 gitu ya. Contoh lainnya misalnya kalau tadi 7,2. 7,2 kan bisa dibulatkan ke angka 7, bisa dibulatkan ke angka 8. Paling dekat dengan 7 gitu ya. Bu, saya sudah membulatkan ke 7 tapi nggak ketemu. Boleh dibulatkan ke 8. Sama seperti banyak kelas, panjang kelas pun seperti itu. Misalnya 12,2 gitu ya panjang kelasnya. Kan harusnya dibulatkan ke angka 12. Namun ada kasus ketika dibulatkan ke angka 12, kalian tidak bisa mendapatkan tabelnya. Itu diperbolehkan untuk dibulatkan ke angka 13, seperti itu. Ada pertanyaan? Atau cukup dipahami? Cukup, oke. Kalau cukup, silakan dikerjakan. Ini latihannya. Mohon untuk dikerjakan masing-masing, karena ini soal untuk UTS akan seperti ini. Jadi saya akan memberikan data ke kalian, lalu kalian diminta untuk membuat tabelnya dengan tahap yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu saya akan minta kalian untuk mencari median modusnya, minnya ya, min median modus. Lalu kalian menggambarkan grafiknya. Nah, seperti itu. Jadi saya mohon untuk pekerjaan hari ini tidak akan dikumpulkan gitu ya. Yang dikumpulkan adalah yang harus dikumpulkan pada minggu depan adalah data mencari yang kemarin itu. Melakukan survei di Google Form itu dikumpulkan minggu depan. Namun untuk tugas hari ini akan kita bahas satu persatu. Jadi saya tunjuk coba misalnya siapa namanya gitu ya, si A. Coba jelasin tugas minggu depan, tugas minggu lalu seperti apa pengerjaannya, seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan? Tapi itu Bu buat tugas yang kemarin itu di manual apa di Excel Bu? Di mana? Buat kan ada diagramnya itu ya. Dibuat manual apa buat Excel itu Bu? Kalau untuk diagram, saya minta untuk buat manual ya. Kalau di Excel itu kalian tidak perlu menghitung berapa derajatnya gitu ya, berapa skalanya kan kalau diagram batang dia perlu skala yang tepat ya. Jadi untuk diagram-diagramnya silakan buat secara manual. Oke Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan? Ini mau ditugaskan atau mau saya tungguin untuk pengerjaannya? Masih ada waktu sekitar 23 menit. Sebenarnya bisa Bu, hari ini juga. Cuman Tugas aja, Bu. Tugas saja. Oke, kalau tugas akan saya tugaskan ya.
Ini Bu, materinya dikirim nggak Bu? Materinya sudah saya kirim ke ini, ke Google, apa namanya? Bukan, ke Spada ya. Jadi materi sudah ada di Spada. Oh, jadi nggak ada notif Ibu ya? Sepertinya kalau Spada Kalau belum ada ngirim itu. notif. Iya. Jadinya sayanya Oke, di Spada sepertinya belum ada notif. Nanti kalian bisa melihatnya di Spada ya, karena sudah saya share di Spada.